Silakan duduk di mana aja. Oke. Deg-degan sampai Pak Gita sini. Pak Gita deg-degan ya? Oke. Oke, guys udah siap ya, kita mulai ya. Kita mulai, ini bakal seru. Gue juga berharap nanti kalau kalian ada pertanyaan bisa ditanyakan ke narasumber kita ya. Jangan tanya apapun tentang narasi atau gua, nggak usah. Bagi kalian yang butuh alat interpreter, ada di sebelah kiri kanan, bisa diambil supaya bisa lebih jelas lagi ya. For those who don't understand Indonesian, there are interpreting devices to the left, I think, that you can get so that you can understand what we're saying. Okay, let's start. Let's dive in straight away ya. Langsung aja kita mulai. Indonesia 2045. Waduh, Bu Mutia aku kenapa ngeliatin gua gitu sih? Oke. 2045, kita ada anggota DPR loh. Yang menentukan segala kebijakan, merancang undang-undang, DLL. Mungkin sebelum kita ke situ, saya mau nanya dulu, bagi kalian apa sih nih visi Indonesia Emas 2045? Ladies first, Ibu Mutia silakan. Oh jadi bagi kita kan ya? Bagi Ibu Mutia lah, atau untuk DPR nih, kita nggak tahu, terserah. Ya karena kan Indonesia tuh adalah kumpulan dari kita. Dan setiap orang punya bayangan, gambaran, tujuan 2045 yang berbeda-beda. Jadi udah benar sekali tadi Mas Jovial, bagi saya pribadi. Mungkin beda dengan teman-teman, mungkin beda dengan Mas Gita dan Mbak Nadira. Bagi saya pertama, aku tuh selalu lihat dari 5 sila Pancasila, yang paling sulit itu yang nomor 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Nah gambaran saya, harapan saya 2045 itu yang kelima ini sudah bisa kita penuhi. Keadilan di bidang apa? Boleh jangan malu-malu tepuk tangan. Boleh banget guys, mau teriak juga Bu Mutia gitu, boleh, bebas. Pertama, kita tuh sekarang kan akses itu, kesempatan tuh masih beda-beda. Yang Jawa, luar Jawa, perempuan, laki, suku yang berbeda-beda punya akses yang berbeda-beda. Terhadap apa? Terhadap informasi, terhadap pekerjaan dan lain-lain. Jadi itu salah satu yang saya bayangkan di 2045 adalah kesempatan dan akses yang sama. Terutama bidang informasi karena kebetulan Komisi 1 itu membawahi informasi. Jadi selama informasi konektivitas internet itu merata, itu juga salah satu yang membuat menurut saya 2045 akan lebih bright gitu ya. Kemudian yang kedua, karena aku di politik. Ibu mengenai komunikasi, palapa ring udah jadi, palapa. Udah tapi ini kan kita tuh masih sekarang internetifikasi atau pengguna internet di Indonesia itu baru di angka 77%. Artinya ada kurang lebih 23% anak muda di Indonesia yang belum punya hak atas informasi. Nggak adil. Nggak adil banget. Dan mereka biasanya yang hidup di daerah terdepan, terluar, tertinggal. Itu baru ketidakadilan di bidang informasi. Ketidakadilan lainnya misalnya akses infrastruktur dan lain-lain juga banyak. Tapi paling tidak karena kebetulan saya bisa ngawasin itu langsung di komisi saya, itu yang saya harapkan di 2045 sudah rata. Bahkan insya Allah sih dalam 2 tahun ini juga sudah selesai. Kemudian karena saya di politik, 2045 bagi saya akan indah, akan emas. Kalau politiknya diisi lebih banyak lagi anak-anak muda. Ini kayaknya pada sepakat nih. Calon pengisi 2045 itu kalian loh. Karena gimana pun yang namanya perubahan harus dilakukan melalui partai politik. Perubahan besar ya. Masing-masing dari kita bisa sih berkumpul untuk kemudian mengadakan perubahan-perubahan. Tapi perubahan besar terhadap kebijakan negara, terhadap bulat lonjongnya negara itu lewat partai politik. Jadi akan sangat membahagiakan ketika melihat 2045, 100 tahun Indonesia, politik diisi dengan lebih banyak lagi anak-anak muda. Kemudian satu lagi, aku kebetulan di Komisi 1 juga kita membawahi bidang foreign affairs, luar negeri. Jadi kalau 2045 Indonesia bisa dipandang equal dengan negara-negara besar lainnya, kemarin di G20 kita sudah menunjukkan kelas kita. Tapi kalau ke depan kita bisa dipandang lebih kuat lagi positioningnya di dunia internasional, nah itu 2045 emas bagi Indonesia. Satu lagi, Komisi 1 juga membawahi bidang pertahanan. Kalau tentara TNI yang menjaga pertahanan negara ini sudah sejahtera,
dan profesional. Itu juga bagi saya Indonesia sudah masuk ke Indonesia Emas. Itu mungkin. Terima kasih Mutia. Nanti saya bakal tanya lebih lanjut ya mengenai poin-poin itu. Kalau untuk Nadira, apa nih visi arti Indonesia Emas 2045 untuk Nadira? Indonesia Emas 2045 in the first place itu kan sebenarnya jadi momentum 100 tahun kemerdekaan ya, makanya dibuat juga kata-kata itu Indonesia Emas 2045. Harapannya memang kita udah mencapai berbagai perubahan besar untuk jadi negara maju. Kita visionnya mau jadi 5 besar ekonomi dunia kan 2045. Sebenarnya saya percaya Indonesia sekarang pun udah punya berbagai prasyarat untuk jadi negara maju, sumber daya alam kita, kelas menengahnya udah lebih dari 60 juta orang kan. Dan di 2045 dipredik sebenarnya akan lebih dari 200 juta orang tuh masuk kelas menengah. Berarti kan meaning daya belinya tinggi, tingkat kependidikannya akan tinggi dan peluang untuk jadi negara maju juga sebenarnya tinggi. Yang terakhir juga kita banyak ngomongin soal bonus demografi 2030. Mungkin ini lebih relate sama saya sebagai anak muda juga gitu. 2030 harusnya nanti kita yang usia produktif memang akan jadi posisi leaders nih gitu kan. Dan tapi masalahnya adalah apakah kita memang akan menjadi usia produktif yang memang dapat decent job, yang memang punya high quality apa enggak di 2030 itu tersebut. Dengan sekarang kita tingkat kependidikannya udah cukup tinggi belum? Kalau yang saya tahu tingkat pendidikan dasar tuh 96% sekarang kalau nggak salah. Jadi memang anak-anak kita udah pendidikan dasar udah selesai. Tapi untuk yang bisa S2 tuh baru 1,5%. Jadi sebenarnya masih jauh dari apa yang diharapkan, mudah-mudahan jadi anak muda kita tuh high quality. Jadi prasyarat untuk jadi negara maju sebenarnya udah banyak, tapi mudah-mudahan di 2045 memang ini bisa di accelerate lagi, terutama peluang anak-anak mudanya supaya 2045 ini benar-benar jadi Indonesia emas gitu, sesuai sama vision yang diharapkan. Terima kasih Nadira, tapi gue gak denger satu hal sih. Lu kan di public health ya, you didn't say anything about public health loh. That's for the next question. That's for the next question ya. Oke yaudah, itu yang lebih general aja di awal ya. Oke, Pak Gita, ini kita bisa berhari-hari guys kalau Pak Gita. Tapi Pak Gita, please, Indonesia Emas 2045 according to you. Oke, nyambung dari apa yang Mutia sama Nadira udah sampaikan. Saya coba bungkus ini dalam konteks 3 hal. Yang pertama tentunya sosial budaya, yang kedua ekonomi, yang ketiga demokrasi liberal. Kalau kita lihat kapasitas orang Indonesia untuk berbahasa internasional itu masih kurang dibandingkan negara-negara tetangga kita di Asia Tenggara, apalagi Asia Pasifik, apalagi dunia. Saya sudah menyaksikan ada orang di Indonesia bagian timur yang dalam 2-3 bulan itu belajar bahasa Inggris dan di ujungnya itu dia bisa mendapatkan pekerjaan sebagai concierge di hotel bintang 3 yang mana dia berhasil untuk menempatkan makanan di atas meja untuk seluruh anggota keluarganya, 6 orang. Tapi side effect dari episode itu adalah bahwa dia tuh merasa jauh lebih confident atau yakin bahwa dia tuh bisa mendobrak boundaries yang selama ini dia nggak pernah mikir atau bahkan kalau dia kepikirin itu dia nggak bisa terobos. Nah, saya tuh membayangkan bagaimana di tahun 2045 dengan asumsi linearitas dalam pertumbuhan ekonomi kita, anggaplah kita menjadi ekonomi terbesar nomor 4 di dunia. Gimana kalau ada 100 juta orang Indonesia yang bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Itali, dan lain-lain. Ini sangat berkorelasi dengan kemampuan ataupun keinginan kita untuk lebih mewakili keberadaan kita secara proporsional. Sekarang sebagai potret aja bahwasanya kita tuh merupakan perekonomian terbesar nomor 15 di dunia, kita tuh nggak mewakili diri kita sepiawai ekonomi-ekonomi yang jauh lebih bontot daripada kita. Karena kita mungkin timid, karena mungkin kita kurang profisien dalam bahasa internasional, atau mungkin kita belum menyadari bahwa relevansi kita itu masih bisa ditingkatkan sebagai posisi geostrategis. Nah yang kedua tentunya terkait dengan ekonomi. Kalau kita lihat 30 tahun terakhir,
pendapatan per orang di Asia Tenggara itu naiknya 3 kali lipat. Tapi pendapatan per orang di Tiongkok itu naiknya 10 kali lipat dalam periode yang sama, yaitu 30 tahun terakhir. Dan ini berkorelasi dengan, kalau menurut saya banyak atribut, tapi 4 atribut yang utama itu adalah: 1, under investment di pendidikan. Yang kedua, under investment di infrastruktur. 3, kurangnya kapasitas atau keinginan kita untuk memupuk kepentingan kita untuk bersaing. Dan ini termanifestasi dalam pengeluaran izin. Di Tiongkok itu per 1000 orang, mereka mengeluarkan 9 sampai 10 izin usaha. Sedangkan di Indonesia, setiap 1000 orang, mereka hanya mengeluarkan 0,3 izin usaha. Nah, ini tentunya berkorelasi dengan 2 hal. 1, mungkin kita kurang berani mengambil resiko. 2, kita juga kurang fulus atau kurang duit atau kurang modal. Tapi saya melihat 30 tahun ke depan atau bahkan 22 atau 23 tahun ke depan menuju ke tahun 2045, kapasitas kita untuk meningkatkan daya saing kita itu jauh lebih tinggi daripada apa yang sudah kita saksikan 30 tahun terakhir. Karena modal sudah jauh lebih banyak dan sekarang mata kita sudah lebih terbuka dengan kewirausahaan. Dan ini termanifestasi dengan adanya unicorn dan dekakorn yang kebanyakan di Asia Tenggara itu berdiri di Indonesia. Apalagi kalau kita melihat telah terjadinya disrupsi di 3 sektor, yaitu aviasi, jasa keuangan, dan marketplace. Yang mana kita bisa memberdayakan low tech untuk meningkatkan produktivitas 3-5 kali lipat. Jadi pada intinya untuk 23 tahun ke depan ini saya sangat yakin bahwasanya pendapatan per orang di Indonesia ini akan termultiplikasi jauh lebih tinggi daripada 3 kali lipat seperti apa yang kita saksikan 30 tahun terakhir. Nah, yang terakhir, demokrasi liberal. Kalau menurut saya melihat adanya paradoks. 2 paradoks. Paradoks pertama adalah bagaimana kita begitu jago mendemokratisasikan informasi, yaitu mendistribusikan, mendiseminasikan informasi ke tangan masing-masing, tapi kita nggak jago secara proporsional mendistribusi atau mendemokratisasikan ide ke tangan masing-masing orang. Ini paradoks pertama yang kalau menurut saya merupakan discount terhadap kapasitas kita untuk melakukan demokratisasi. Yang kedua adalah paradoks di mana semakin banyak demokrasi liberal di seluruh dunia, itu tidak bisa melakukan demokratisasi talenta, di mana talenta itu diseleksi lebih berdasarkan loyalitas ataupun patronase, bukan berdasarkan meritokrasi. Ini paradoks yang kalau menurut saya harus disadari dan syukur-syukur disikapi. Tanpa penyikapan terkait dengan 2 paradoks tersebut, ada resiko yang cukup sistemik, bahwasanya kita sebagai demokrasi liberal di tahun 2045 itu tidak akan bisa mengaktualisasikan proses demokratisasi semestinya seperti apa yang kita inginkan di tahun 98 ataupun apa yang diinginkan oleh the founding fathers di tahun 1945. Saya rasa saya pause di situ dulu. Tepuk tangan lu untuk Pak Gita. Jadi Pak Gita has identified a couple of problems here that we need to achieve. Tadi Nadira has given her hopes to the country untuk 2045. Sedangkan Bu Mutia tadi juga sudah memberikan visi 2045 yang ideal, yang diinginkan. Nah, sekarang kita diskusi langkah-langkah dulu. Soalnya tadi Pak Gita udah sedikit menyentuh masalah ini ya. Jadi tadi kebetulan ada 2 orang di sini. Kan Komisi 1 juga mengenai komunikasi dan informatika ya. Tentang tadi, ada satu poin yang saya sangat suka. Tentang penyebaran informasi dan penyebaran ide. That's a very crucial thing, in my opinion, for this country. Karena benar tadi, kalau kita semua megang gadget, berarti sekarang kita semua memiliki akses. Tetapi literasi kita terhadap apa yang kita akses, itu juga sangat penting. Informasi bisa kita lihat, ya oh ini ada cewek cantik, ada cowok ganteng, ada suatu hal yang lucu. Tetapi sebuah penyebaran ide yang membutuhkan hal yang lebih, pemikiran yang lebih kritis, itu sesuatu yang sedikit sulit gitu.
Jadi menurut Pak Gita lagi, saya ke Pak Gita dulu mungkin ya. What can be the solution to that? Is it education? What is it gitu? Saya sangat anti dengan pemberdayaan TikTok dan Instagram. Pemberdayaan TikTok dan Instagram. Ini saya agak gamblang aja sekarang. Oke, wow Pak, itu sangat wow. Saya bukan menyangkal bahwasanya TikTok dan Instagram tuh ada konten-konten yang positif, tapi saya sangat sudah menyaksikan bahwa konten-konten yang tidak positif itu jauh lebih banyak. Dan lebih gampang Di nyebar. platform TikTok dan Instagram. Dan saya nggak melihat adanya upaya dari apakah itu civil society ataupun public policy ataupun politik untuk menyikapi. Karena kita sudah menyadari bahwasanya platform-platform seperti ini disaksikan lebih dari 3 miliar manusia tapi tanpa editorialisasi. Apalagi dengan catatan bahwasanya bukan hanya anak-anak kita saja, tapi teman-teman kita, saudara-saudara kita, itu menggunakan HP 9-10 jam sehari. Dan risiko bahwasanya kita tuh terjebak dengan toxicity atau hal-hal yang toksik yang tidak terkurasi ataupun tereditorialisasi, ini akan menjadi discount dalam proses kita melakukan demokratisasi ke depan. Jadinya kalau kita benar-benar mau maju ke depan untuk mendistribusi atau mendemokratisasikan ide, ya kita harus tahu bahwa di hulunya sampai ke hilirnya ini ada beberapa hal yang harus disikapi. Saya melihat polarisasi ide ini terjadi dikarenakan tidak adanya editorialisasi. Echo chamber yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan ini semakin intens dikarenakan tidak adanya editorialisasi. Tapi ada simptom kedua juga yang menurut saya menyebabkan kenapa polarisasi ide itu terus-menerus semakin intens atau intensif. Ini dikarenakan yang di kiri ini lebih mau melakukan over-intelektualisasi. Iya kan? Dan mereka tuh dengan arogansi dan ignorance melihat ke bawah terhadap teman-teman yang di sentra ataupun yang di sebelah kanan. Dan reaksi dari sebelah kanan secara ideologi itu adalah untuk menyodorkan kandidat-kandidat yang benar-benar kelihatan kurang ajar seperti Donald Trump. Dan itu kalau menurut saya adalah fenomena sosial, fenomena budaya, tapi termanifestasi dalam fenomena politik. Dan ini sangat struktural. Kita sudah melihat bahwasanya polarisasi percakapan yang terjadi dengan amplifikasi di platform teknologi yang digoreng dengan algoritma secara sengaja untuk narasi-narasi yang kental dengan kebencian, pertikaian, dan perbedaan tanpa kesadaran untuk mengamplifikasi narasi yang bijaksana, tanpa kesadaran untuk meningkatkan algoritma, untuk meningkatkan amplifikasi yang bijaksana. Kalau menurut saya demokrasi liberal is at risk. Jadinya tanpa kesadaran dan tanpa penyikapan, ya saya rasa discount ini akan semakin tercompound menuju tahun 2045. Oke, ya setuju. Untuk menuju visi emas yang diinginkan Indonesia di 2045, kedewasaan, literasi, sikap kita di sosial media itu sebuah step yang sangat diperlukan untuk mencapai itu. Nah sekarang ada orang DPR-nya nih guys. Ada orang dari Komisi 1. Oke. Kan untuk mencapai 2045 kita harus lewatin 2023, 24, 25, ada back tahun tuh. Apakah ada step dari DPR untuk mengurangi echo chamber ekstremisme ini gitu? Di internet. Udah berlangsung sih sebenarnya. Kalau sering dengar literasi digital kan banyak banget ya. Ya. Program pemerintah yang diawasi Komisi 1 itu juga diantaranya di Kementerian Komunikasi Informatika, tapi tidak hanya itu, di Kementerian Pendidikan juga ada. Jadi ada literasi digital yang dilakukan secara masif. But for sure not massive enough.
Oke. Makanya banyak orang yang masih gemar menggunakan internet ya bukan untuk kebaikan, tapi lebih kepada hoax, menghujat, bullying dan lain-lain, penipuan dan lain-lain. Jadi it is sad. Tapi bagi saya si internetnya itu berikut produk-produk yang menjadi turunannya termasuk TikTok dan lain-lain adalah sesuatu yang kemudian harus kita hadapi karena itu keniscayaan. Kita nih pernah nih waktu itu Facebook nih mau kita coba kasih sanksi meskipun nggak bisa ya karena kita kan DPR, kita minta negara untuk memberikan sanksi kepada Facebook. Tahu nggak sih yang protes siapa? Siapa? Netizen semuanya, anak-anak muda. Pasti. Jadi mereka karena memang sudah menggunakan dan tergantung ketika ada kesalahan seperti kata Pak Gita tadi, misalnya tidak comply terhadap penjagaan data pribadi dan lain-lain, atau diduga ikut terlibat dalam preferensi politik seperti yang kita dengar-dengar di pemilu Amerika Serikat dan lain-lain. Kita mau tegur tuh nggak bisa karena lawan kita tuh netizen gitu. Nah ini yang kemudian penting, makanya tadi aku juga senang Mas Gita nyampaikan supaya teman-teman juga paham bahwa itu tuh nggak semuanya real world ya, out there in the internet, ada algoritma, ada lain-lain gitu, jadi itu yang penting. Nah literasi digital ini menjadi amat sangat penting, jadi kalau tadi PR pertamanya akses, karena itu keadilan, itu undang-undang, informasi itu masuk dalam perubahan amandemen kedua. Bahwa informasi adalah hak asasi manusia. Jadi selama kita belum kasih orang di dapilku aja di Sumatera Utara, Nias itu belum bisa masuk internet, apalagi daerah-daerah timur yang jauh-jauh. Selama kita belum bisa kasih, sebetulnya kita masih belum menjalankan undang-undang atau kita belum comply terhadap kewajiban yang ada di undang-undang. Nah setelah itu PR berikutnya, enggak setelah si kongkaran dengan itu sebetulnya PR-nya juga adalah memberikan literasi yang amat masif. Aku rasa pemerintah tuh nggak bisa sendiri. Literasi tuh mau nggak mau harus dari teman-teman yang menggunakan internet itu saling sharing, saling ingetin dan lain-lain. Anak-anak muda, karena pengguna internet itu anak-anak, ini bukan karena mau ngasih ke anak muda, ini PR buat lo ya, bukan. Tapi karena memang di internet itu sebagian besar adalah penggunanya anak-anak muda. Sehingga yang harus menjaga diri dengan baik adalah teman-teman anak-anak muda. Itu sih paling yang kita lakukan saat ini, sekaligus kita baru rampung Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Itu satu. Kontroversial. Iya, Undang-Undang ITE revisinya pemerintah sudah kirim ke DPR, masa sidang berikutnya kita akan bahas juga itu. Jadi betul bahwa harus ada yang dilakukan selain literasi adalah pagar-pagar. Supaya orang tuh kebebasan tuh tetap harus ada pagernya. Karena kebebasan gak boleh menyalahi kebebasan orang lainnya. Kita mau bebas tapi gak boleh ganggu kebebasan orang lain. Sehingga harus ada pagar, nah pagar itu bentuknya undang-undang dan aturan-aturan turunan dari undang-undang itu. Oke. Saya mau nanya crowd sebentar, by show of hand aja. By show of hand. Siapa yang merasa internet berguna bagi hidupnya? Angkat tangan. Oke, ini udah without a doubt. I also vote. 100% ya. Siapa yang merasa internet itu memiliki potensi yang berbahaya? Angkat tangan. Nah, seperti kata Bu Mutia tadi, pemerintah tuh pasti punya peran dan andil ya untuk dalam tanda kutip membersihkan. Gue jujur gue jijik dengan kata membersihkan ya, soalnya ya let us be us juga gitu kan. Tetapi emang kelihatan dari show of hand tadi, kalian juga peduli akan hal ini. Jadi harus ada sinergi gitu antara pemerintah, antara kita user untuk mencapai tujuan itu. Itu yang saya sendiri, soalnya saya YouTuber. Saya YouTuber 10 tahun terakhir, itu salah satu hal yang saya champion ya. Saya tuh benar-benar coba kedepankan bahwa netralitas, impact, manfaat, bobot, itu juga bisa seseru entertainment yang lazim kita tonton. Nah itu sih. Oke, tadi Bu Mutia udah ngebahas akses yang harus merata. Ada akses juga yang harus merata, jelas-jelas. Public health, ya kesehatan. Mungkin Nadira mau sharing sama teman-teman what should be done
di negara ini supaya 2045 akses kesehatan kita tuh ya seperti yang diinginkan gitu? What can be done? Kalau ngomongin 2045 sebenarnya tantangan kesehatannya pasti udah jauh lebih berbeda dari tantangan sekarang ya. Kalau 2045 tantangan global yang dihadapi kan akan beda, mulai dari teknologinya, climate change-nya, sampai demografinya juga berbeda. Indonesia sendiri kalau kita 23 tahun ke depan, kita kan ngomongin 2030 nih bonus demografi, berarti usia produktif. 2045 berarti aging population dong, kita masuk ke... Tunggu, 2030 bonus? Ya, misalnya 2045 aging berarti, udah declining. Let's say gini, jadi sebenarnya kita mulai masuk bonus demografi itu udah dari tahun 2030 sekarang. Dan itu akan ending di 2037 sebenarnya. Jadi dependent ratio-nya itu udah mulai 50/100. Artinya 50 orang produktif kerja buat 100 orang yang dependent. Which is a good number. Ya, itu endingnya. Ya. Tapi waktu bonus demografi kita 70%. Jadi usia produktifnya tuh 70%, jauh lebih banyak. Nah, usia produktif itu sendiri kan by definition dia 15 sampai 64 tahun. Berarti di 2045 sebagian dari usia produktif ini masuk ke aging population dong? Geser kan? Berarti tantangannya akan beda, kayak Jepang sekarang udah masuk aging population. Kita tantangannya akan di penyakit-penyakitnya beda. Penyakitnya udah mulai masuk yang diabetes mellitus, mulai hipertensi, penyakit jantung. Dimana itu sebenarnya beban kesehatannya besar banget karena mereka butuh long term care. Butuh medical insurance yang kuat karena pengobatannya seumur hidup. Dan berarti BPJS kita sebagai universal health coverage kita juga harus kuat, jangan sampai ambruk gitu. Karena yang akan kita hadapi tantangannya penyakitnya akan beda ke sana. Yang kedua memang secara pattern, kalau negara berkembang itu sekarang kita double burden of disease kan, penyakit infeksius ada, TBC kita masih ketemu, pneumonia masih ketemu, polio aja masih ada. Tapi kita juga punya penyakit-penyakit yang udah non-infectious kayak diabetes tadi, hipertensi tadi, bahkan mental illness. Nah, tapi by pattern kalau kita udah masuk ke negara maju, kita pindah tuh jadi full lebih ke non-infectious disease yang tadi beban kesehatannya akan lebih besar. Yang mana sebenarnya ini penyakit-penyakit yang gampang banget buat di-prevent gitu. Jauh lebih enak kalau kita prevent dibandingin kita fokus ke kuratifnya. Karena biaya untuk ngobatin orang-orang ini akan jauh lebih besar karena dia long term dibandingin kita educate dia misalnya untuk stop smoking, which is urusannya sama pengusaha rokok susah juga sih ya. Mungkin lebih campaign tentang makanan sehat, campaign untuk at least medical check up, untuk ibu-ibu kalau lagi hamil antenatal care-nya harus rutin dan lain-lain. Jadi I think kalau mau achieve Indonesia Emas 2045, knowing that the challenge would be beda di aging population, mendingan kita strengthen BPJS pastinya. Sekarang ya, untuk 2022-2023, oke. Strengthen BPJS. Ya, udah diagendain ya. Kemarin udah ada tuh sempat viral di Twitter. Ya, ada BPJS buat orang mampu gitu ya. Di reform BPJS, kemudian pastinya prevention effortnya harus lebih, funding harus lebih titik berat ke prevention dibandingin ke kuratif, apalagi rehabilitative effort di health-nya gitu sih. Kemarin gue ketemu Pak Budi omongannya sama, lu orang kementerian ya? Pernah kerja sama dia. Ini kemarin Pak Budi ngomong hal yang sama tentang preventif, kita harus naikin anggaran untuk hal seperti ini gitu. Karena emang beban kalau kita sakit itu pasti akan lebih mahal kalau kita bisa prevent di awal gitu. Jadi menurut kamu step awal tuh itu ya, orang lebih paham akan, ya orang lebih ngerti how to live a healthy lifestyle aja. Iya benar, ada satu lagi sebenarnya dari Pak Budi itu, dia cerita soal waktu ngobrol sama pengusaha rokok. Smoking inclusion tuh di Indonesia tinggi banget. Jadi pengusaha rokok tuh hebat banget bisa penetrate 17.000 pulau di Indonesia. Kita itu smokernya ada lebih dari 100 juta orang. Smoking inclusion. Sementara beliau waktu jadi gubernur BI dengan segitu, gubernur Bank Mandiri dengan segitu banyak effort untuk financial inclusion, nasabah tuh mentok di 50 juta. Jadi kalah sama pengusaha rokok sebenarnya. Nah, tapi caranya gampang sebenarnya. Kalau misalnya pengusaha rokok itu gampangnya dia punya warungnya tuh banyak, 300.000 tersebar di seluruh Indonesia. Jadi orang mau ketemu produknya tuh gampang. Jadi akhirnya mau ngerokok pun juga jadi gampang. Nah itu tantangan di health juga. Kita puskesmas cuma ada 10.000. Jadi mau orang ketemu sama Sinakes, ketemu sama service health itu susah gitu loh. Nah ada satu yang healthcare facilities yang sebenarnya jumlahnya mirip-mirip sama warung rokok, Posyandu. Posyandu tuh ada 296.000. Jadi sebenarnya kalau Posyandu nih bisa benar-benar kita revitalize, benar-benar
dipergunakan banget nih ibu-ibu kader di posyandu, bidan, atau mungkin ada nurse-nya juga, itu mungkin health inclusion kita bisa sebesar smoking inclusion juga gitu di Indonesia. Oke, jadi jumlah titik yang bisa diakses masyarakat untuk kesehatan itu harus ditambah. Betul. Untuk men-achieve 2045 yang emas ini ya. Ya, betul. Oke, dan sulit ya soalnya kan selain itu pasti butuh infrastruktur, tapi kalau posyandu udah ada ya, itu existing infrastructure ya. Ya. Yang ngisi kan berarti, yang ngejaga DLL, menurut kamu udah cukup nakes atau lulusan FK atau gue juga nggak tahu yang jaga posyandu harus lulusan FK atau enggak ya? Udah cukup SDM-nya? Sebenarnya posyandu itu yang megang sekarang ada namanya ibu kader. Mereka not exactly nakes, tapi mereka dilatih untuk at least bisa layanan primer kayak cek tumbuh kembang anak. Untuk stunting kan tumbuh kembang aja yang penting kan. Mereka bisa imunisasi lah kecil-kecil. Kemudian ada bidan juga sebenarnya di sana yang bisa ngelakuin USG kalau emang ada alatnya, antenatal care untuk ibu hamil dan lain-lain. Cuma kalau tadi lo ngomongin soal nakes, dia dokter emang masih kurang sih gitu. Dokter tuh sekarang sekitar 120.000, Indonesia 270 juta kan, which is nggak nyampe. Itu bagus atau buruk tuh? Nggak nyampe 1:1000 kan. WHO itu standarnya harus 1:1000. Kalau negara. Kita nyampe nggak 1:1000? No, itu mungkin 0,4. Okay. 0,4. Kalau OECD udah 3,2:1000, jadi udah jauh banget. Wow. At least kita achieve 1:1000 lah gitu, dan itu lulusan kedokteran itu 1 tahun sekitar 15.000. Jadi kalau misalnya kita masih short 150.000, kita butuh 10 tahun lagi buat ngejar. Tapi kan penduduknya akan lebih banyak lagi 100 kan? tahun dong. Kan tadi kata lu short 150.000 orang. Yes. Per tahun lulus 1.500. 15.000 Jovi. Oh 15.000, sorry. Maaf, ya oke. Jadi butuh 10 tahun untuk butuh ngejar. 10 tahun. Kalau penduduknya stagnan jumlahnya, penduduk kan juga akan nambah kan. Jadi ya itu tadi mungkin masih butuh lebih banyak lagi fakultas kedokteran. In a way orang-orang anak mudanya yang bisa eligible ke dunia kedokteran juga harus makin banyak. Jadi pendidikan lagi. Banyak banget tantangannya ya. Banyak. Jadi stres nih, jadi nggak yakin nih. Jadi ini gimana nih 2045 kita ada visi emas. Oke, tantangannya banyak. Biasanya kalau tantangan banyak butuh leader yang kuat dong. Butuh seorang leader yang kuat ya. Kita lagi ngomongin kampanye sekarang, tenang. Kita butuh leader yang kuat. Menurut Pak Gita, what type of leader does this nation need to achieve a golden 2045? Saya coba sambungin dengan tadi ulasan dari Mutia sama Nadira ya. Ini apapun yang disampaikan sebagai isu, apakah itu pencegahan, rehabilitasi atau penyembuhan dari penyakit, atau penyikapan terhadap stunting, malnutrisi, apakah itu terkait dengan gimana kita untuk bisa meningkatkan kebijaksanaan dalam pemberdayaan internet dan segalanya, ini semuanya butuh duit. Iya kan? Nah, saya mau coba angkat istilah-istilah ekonomi sedikit ya. Silakan Pak Gita. Kalau kita ngelihat ekonomi Indonesia, itu uang beredar, kalau dibandingkan dengan ekonomi kita, uang yang beredar nih di bawah bantal, di bank, dimanapun, itu kurang lebih 40% dari ekonomi kita. Di seluruh Indonesia. Sisanya berarti kredit or? Enggak, sisanya nol. Jadi seluruh uang kalau kita hitung yang ada di bank, di brankas, di bantal dan segalanya dibagi dengan total PDB kita itu 40%. Nah negara-negara maju itu 125 sampai 250%. How? Makanya. Jadinya kalau kita mau mengsolusikan isu-isu yang diangkat oleh Nadira sama Mutia, ini harus ada duitnya kan. Gimana supaya puskesmas ditingkatkan jumlahnya. Gimana supaya jumlah tempat tidur per 1000 yang 0,3, jumlah dokter per 1000 yang 0,4, semestinya 1, bahkan standar saya menurut saya harus 2. Itu semuanya perlu duit. Jadinya uang beredar ini harus ditingkatkan. Dan perbankan terhadap PDB kita 40% juga. Perbankan terhadap PDB di negara-negara maju 125 sampai 250%. Terus kalau kita lihat kapasitas pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan pajak itu cuma 9%. Itu judulnya tax ratio.
di Indonesia. Jadinya kalau kita hitung nih pendapatan pajak berapa, kita bagi PDB kita itu cuma 9%. Negara-negara OECD, yaitu adalah negara-negara maju, itu 33%. Nah kita hitung aja, GDP kita 1,2 triliun dolar kan. Perbedaan antara 33% dengan 9% itu kurang lebih berapa? 24%. 24% dari 1,2 triliun itu berapa? Ya kurang lebih 300 miliar dolar. Itu aja udah gede banget. Itu udah 2 kali dari APBN kita per tahun. Nah ini kalau menurut saya ada peluang untuk menarik duit dari luar. Karena di dalam negeri kita nggak ada duit. Iya kan? Relatif nih. Kalau kita mau narik modal dari luar itu namanya penanaman modal asing. Atau FDI atau Foreign Direct Investment. Dan FDI per orang per tahun di Indonesia itu hanya $100. Itu kapasitas rata-rata per orang di Indonesia untuk menarik modal dari luar negeri itu cuma $100 per orang per tahun. Mau tahu kapasitas orang Singapura menarik modal dari luar negeri per orang per tahun berapa? $19.000. Ada argumen bahwa mereka populasinya cuma 5,5 juta, kita 280 juta. Tapi itu kalau menurut saya kurang cengli argumen itu. Karena kalau menurut saya sejauh apa, sehebat apa setiap orang di Indonesia untuk bisa mendongengkan narasi kebangsaan, kenegaraan dan kekuatan kita bahwa ini tempat yang keren banget untuk diinvestasikan, itu akan sangat berkorelasi dengan peningkatan rasio FDI per orang per tahun. Dan ini kalau menurut saya problematis, tapi ini merupakan peluang yang luar biasa. Kenapa ini menjadi peluang? Karena kalau saya hitung likuiditas atau duit yang berkeliaran di dunia, di luar Indonesia, itu jumlahnya $100 triliun. 100 triliun dolar. Dan ini perlu didemokratisasikan, perlu didistribusikan ke seluruh dunia. Tinggal gimana kita ini yang menggait duit ini. Nah ini kalau menurut saya, it's actually a low hanging fruit yang sangat bisa dilakukan oleh secara masif oleh seluruh orang Indonesia. Nah, kalau kita tuh secara sistematis dan secara sistemik membuahkan pedoman untuk meningkatkan FDI kita atau penanaman modal asing kita dari $100, syukur-syukur ke $200, naik 100%, itu kenaikan modal asing yang masuk ke Indonesia itu jumlahnya $28 miliar. Sekarang modal asing yang masuk itu $28 miliar. Tapi kalau naik dari $100 ke $200 per orang per tahun, itu akan meningkat dari $28 miliar ke $56 miliar. Dan $28 miliar tambahan itu bisa membuahkan dokter-dokter baru, tempat tidur baru di rumah sakit, dan syukur-syukur pendidikan untuk policy maker, politikus, dan civil society untuk menyikapi apa yang harus dilakukan terhadap TikTok, Instagram, dan internet, dan lain-lain. Agar ke depannya ini narasinya nih jauh lebih bijaksana. Saya mau balik ke TikTok lagi ya, sebagai acuan aja. Di Tiongkok, algoritma yang diberdayakan itu adalah untuk mengkurasi konten di TikTok agar yang ditayangkan itu kental dengan positivitas. Tapi algoritma yang diberdayakan oleh TikTok di luar Tiongkok itu dilepas saja. Sehingga narasi-narasi yang buruk itu lebih banyak. Dari situ aja kita udah bisa melihat. Dan ini kalau menurut saya harus ada pendekatan holistik. Dari sisi civil society, public policy, dan juga politics. Untuk gimana ini konten-konten yang disediakan untuk bisa mencerdaskan bangsa ke depan agar benar-benar di tahun 2045 kita benar-benar bisa menjadi LeBron James. Jangan pemain divisi 3. Dan ini sangat memungkinkan. Saya sangat optimis melihat tahun 2045 karena apapun yang harus disikapi ini sangat within reasonable boundaries. Tapi apakah kita bersedia untuk meng-reason untuk melakukan penyikapan itu, ya itu kita serahkan ke teman-teman. Jadinya lain kali kalau nyoblos siapa nih yang berani dan mau menyikapi hal-hal seperti ini agar anak dan cucu kita tuh lebih baik. Terima kasih Pak Gita.
Itu tadi kuliah 3 SKS gratis guys. Itu 3 SKS loh. Ini bentar lagi ada ujian, kalian keluar ada ujiannya di luar ya. Tapi saya mau ada pertanyaan awam aja Pak Gita, pertanyaan awam. Ini kan yang sering narasi yang sering berkeliaran di internet. Kalau kita dapat uang dari asing, berarti kita dikontrol asing. Kita di bawah asing. Bullshit. Oke, bullshit. Kayaknya nggak usah tanya lebih lanjut ya. Itu udah jawaban yang cukup tegas. Ini, nasionalisme itu terdefinisikan dengan pemberdayaan tenaga kerja. Kalau ada orang asing investasi di pabrik di Indonesia, dia bisa memberdayakan 3.000 orang, itu nasionalis. Karena 3.000 orang bisa beli makanan untuk ditaruh di atas meja untuk seluruh anggota keluarganya. Tapi ada orang nasional yang buka pabrik, dia nggak bisa memberdayakan apapun. Kalau menurut saya dia nggak senasionalis seperti orang asing yang bisa memberdayakan lapangan kerja. Terima kasih Pak Gita. Saya mau nanya pertanyaan yang sama tadi saya tanya ke Pak Gita ke kalian ya. What is an optimal leader gitu untuk Indonesia 2045? Untuk mencapai visi Indonesia di 2045 ini gitu. Silakan ada yang mau duluan. Aku boleh nggak tapi ngomentarin dulu ya sebelum. Boleh banget bebas. Jadi tadi betul kita perlu cuan. Investasi itu salah satu cara dan itu amat penting. Makanya kalau teman-teman lihat pemerintah selalu bolak-balik bicaranya investasi. Investasi ini bukan buat semakin membingungkan teman-teman, tapi emang kan perspektifnya luas banget ya kalau kita bicara 2045. Investasi perlu kondisi keamanan yang baik. Jadi ketika geopolitik memanas, apalagi yang kawasan, misalnya ketika di perairan Laut Cina Selatan panas, atau ketika Amerika Australia membuat kapal yang cukup dekat dengan Indonesia posisinya. Ini juga orang mau investasi lihat. Termasuk juga keamanan dalam negeri, terlalu banyak demo. Saya bukan anti demo, tapi kalau misalnya terlalu banyak kemudian keamanan tidak baik, itu mengganggu masuk. Jadi it's a cycle, jadi semuanya tuh saling terkait. Nah, sambil menunggu itu, karena investasi masuk, negara-negara cukup percaya Indonesia, tapi belum cukup jauh lah dari cukup. Kita dorong yang namanya UMKM. Makanya kenapa anak-anak muda tuh kita harapin sekali untuk dorong UMKM, karena ketika COVID yang jaga kita jalan, kan pertumbuhan ekonomi harus tetap jalan. Duit itu harus muter. Tadi kata Pak Gita cuma berapa Pak? 60-40%. Uang yang berputar 40%. Nah salah satu cara bikin duit muter itu ya UMKM. Kecil-kecil tapi perputaran itu ditopang oleh UMKM sebagian besar. Nah UMKM ini mau dipercepat supaya perputarannya, kalau misalnya badan darah kita nih muter darahnya dengan baik, itu lewat dikombine dengan digital yang disebut digital ekonomi. Nah makanya kita perlu banget sih digital ini, akses ini, karena semakin aksesnya banyak, e-commerce kita tuh salah satu yang tertinggi dan very potential. Negara-negara besar tuh ingin sekali masuk ke sini karena dia tahu banget Indonesia tuh pertama, waktu 1 hari di internet kurang lebih 10 jam anak mudanya. Demen banget belanja online. Gitu ya. Jadi itu yang kenapa literasi digital dan akses internet menjadi penting. Tapi kemudian gabungin dari Mbak Nadira, susah juga kita tuh mau membawa bangsa ini bangkit, kita ajarin literasi digital, kita ajarin UMKM digital dan lain-lain ketika gizi kurang. Jadi ini juga esensi banget nih, kurang gizi. Kebetulan karena perempuan saya juga harus nyuarain ini, ibu yang melahirkan dengan kondisi anak kurang gizi, stunting dan lain-lain. Nah jadi terhadap perhatian terhadap gender terutama dalam ibu dan anak itu juga menjadi PR kalau kita membicara 2045 Mas. Banyak ya jadi PR-nya. Nah leader yang diperlukan adalah orang yang bisa memahami semua ini. Gitu, termasuk yang juga paham diplomasi. Karena ketika kita bicara investasi itu diplomasi penting. Dunia ini akan semakin menyatu seperti internet yang borderless gitu. Jadi kalau dulu cukup orang yang pemikirannya ke dalam,
asal dia kuat, tegas, berani, bisa. Tapi sekarang tuh mau nggak mau dia harus punya perspektif global juga. Gitu, karena ke depan itu we rely so much dengan negara-negara lain, termasuk negara-negara lain juga akan juga bergantung kepada Indonesia, salah satu pasar terbesar di dunia. Gitu. Dan menurut saya kemarin G20 sudah lumayan menunjukkan sih Yes. kestabilan keamanan negara ini gitu. Iya. Kita tunjukin Indonesia ini is a very good place you can invest in. Kita lihat Joe Biden menghabiskan waktu kalau nggak salah 4 hari ya untuk presiden Amerika, itu cukup lama. Jadi Jinping malah Joe Biden 4 hari, Jinping malah lebih lama lagi. Jadi itu melihat dan kita lihat suasananya nyaman gitu. Jadi kemarin salah satu keberhasilan milestone menurut saya yang dilakukan negara ini dalam hal diplomasi ataupun pandangan global terhadap Indonesia. Any comments on that dari kalian? Oke, Pak Gita. Nanti I'll ask. Gini, untuk mendatangkan modal, kenapa Singapura tuh bisa mendatangkan modal di level $19.000 per orang per tahun? Itu nggak ada korelasinya dengan ideologi, geografi, sumber daya alam, apapun. Orang tuh naruh modal di Singapura bukan karena ideologinya Singapura, bukan karena geografinya Singapura, bukan karena Singapura tuh ada sumber daya alam atau enggak. Hanya satu yang predominant, yaitu kepastian hukum. Kalau orang masuk ke Singapura melakukan investasi, dia punya posisi hukum yang kuat, dia ke pengadilan, mau dia kere atau dia paling kaya, dia pasti menang. Karena hakim di sana digaji 1,5 sampai 2,5 juta dolar. Tapi kalau orang di negara lain punya posisi hukum yang kuat, tapi dia kere, hampir pasti dia kalah. Nah, ini ada pepatah. Singapura tuh sudah memastikan bahwa dirinya itu adalah a country of law. Sedangkan negara-negara lain adalah a country of lawyers. Ya. Jadinya kalau kita mau mengubah diri, kita harus tekad. Kita nih benar-benar mau menjadi country of law atau country of something else. Selama kita dipersepsikan bahwasanya kita nggak bisa atau belum bisa menjadi country of law, itu duit nggak akan masuk. Dan mereka akan menempatkan duit di tempat-tempat yang mana mereka tuh tahu secara pasti. Kalau saya masukin, saya mau keluarin malam ini atau besok, oke. Dan kalau ada urusan yang mungkin perlu ditafsir ulang di proses hukum, itu kepastiannya tuh sangat bisa dipertanggungjawabkan. Nah, selama kita nggak bisa memastikan hal-hal seperti itu, there is always going to be skepticism. Dan selama ada one grain of skepticism, itu adalah billions of dollars yang ditempatkan di tempat lain. Itu aja. Oke. Nadira, leader. What's a good leader yang bakal ngajak kita, menuntun kita menuju Indonesia Emas 2045? Mungkin sebelum jawab itu, saya mau kasih insight dulu tentang stunting dulu kali ya. Sangat boleh, silakan. Jadi sebenarnya gini, kalau stunting ini problemnya agak susah di-solve karena untuk kita bisa ngelihat dia akhirnya solve atau enggak, itu jangka panjang banget gitu. Impactnya stunting mungkin teman-teman ada yang belum tahu, stunting itu sebenarnya gampangnya low height for age. Jadi anak-anak kita nggak setinggi anak-anak seusianya. Gampangnya itu, tapi sebenarnya impact yang terbesarnya adalah capacity otaknya nggak sebesar capacity dia seharusnya. Let's say harusnya IQ dia terlahir 120, tapi karena nutrisi yang dikasih nggak bagus, nggak sesuai sama yang seharusnya, ibunya nggak bisa ASI eksklusif misalnya karena udah terlanjur kerja, jadinya IQ yang harus 120 jadi 98, which is jauh banget kan. Dan kenapa problemnya jadi nationwide? Karena ngaruh ke productivity, akhirnya negara juga susah untuk striving gitu. Nah, kemarin itu waktu saya sempat di Kemenkes, program vaksinasi itu berjalan sukses banget karena kita akhirnya pakai public-private partnership.
Jadi ngundang banyak banget berbagai startup dan company besar untuk ikut chip in gitu. Jadi tolong dong bantuin bikin booth untuk vaksinasi dan lain-lain. Dan semua company berlomba-lomba untuk ikutan karena kalau COVID itu impactnya jelas. Pertama kalau vaksinasi beritanya akan gaung kemana-mana kalau company ini chip in untuk vaksinasi COVID-19. Nanti impactnya juga terukur dengan jelas, oh sebanyak ini orang-orang yang divaksinasi di booth-nya company A. Nah kemarin itu yang kita terapkan juga metode yang sama untuk penanganan stunting. Karena kita sadar kalau misalnya pemerintah sendiri stunting nggak akan selesai gitu. Butuh bantuan dari private partnership juga. Begitu present, ngundang berbagai company, nggak ada satupun yang mau chip in di pitching itu, at least di pitching itu ya, nggak tahu after. Menurut lo kenapa? Menurut lo kenapa? Langsung direct, straight to the point. Karena nggak sexy issue. Karena stunting. Yes. Karena kalau misalnya company chip in nggak akan ada yang tahu impactnya ini kapan, solve-nya kapan, dan company-nya namanya akan besarnya tuh kapan gitu. Jadi nggak ada direct result ya? Nggak ada direct result yang bisa dipamerin gitu. Ya. Intinya itu. Jadi mungkin kalau balik lagi ke pertanyaan ke leader apa yang dibutuhkan, I think kita butuh leader yang emang genuinely care sama problem negara ini apa dan genuinely care untuk nge-fix problemnya apa. Despite nanti akan ada fame-nya atau enggak, despite masalahnya ini seksi atau enggak gitu. Jadi I think kayak gitu ya dan ya itu sih mungkin nanti untuk berbagai caleg dan capres di masa yang akan datang mudah-mudahan kita bisa ketemu satu leader yang emang genuinely care about the problem gitu. Ribet ya, soalnya harus yang jago tangibles dan intangibles. Ini sebuah, oke, tapi kalau ada yang bisa bikin kayak formula matematikanya ya, what it does, ada ukurannya lah. Mungkin stunting can become sexier. I don't know ya, it's just a mathematical formula. Oke, tapi itu bisa panjang. Tadi udah dikabarin bahwa waktunya ternyata sudah habis loh. Kayak, hah? Kok kita ngomong baru singkat gini, tapi sekarang boleh ada pertanyaan dari audience. Cepet banget. Cepet banget. Oke, gue jujur gak tahu cara milihnya gimana. Ini, coba turunin tangan lagi. Sekarang dibuka Q&A. Nah, ya udah, yang depan. Yang depan melawan kata-kata gue karena dia sangat ingin bertanya. Gue suka itu. Rebel. Silakan dikasih mic, tepuk tangan lu dong untuk dia. Cik. Oke, halo selamat siang kepada Bapak Ibu sekalian. Salam kenal, saya Muhammad Ridwan Hidayat dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Bukan UIN Jakarta Bang Jo ya, belum menang TWK. Oke, mohon izin. Mengingat menuju Indonesia Emas 2045 itu banyak aspek, bahkan kita melihat banyak sekali egosentris pada sektoral tertentu dengan target-target yang cukup tinggi sekali. Dari kesehatan Mbak Nadira tadi targetnya cukup tinggi dengan stunting dan sebagainya yang belum seksis dan sebagainya. Pak Gita juga dengan isu ekonominya juga tinggi targetnya dengan adanya percepatan dari adanya COVID-19 yang menghambat itu dan harus adanya percepatan atau akselerasi terkait ekonomi. Dan juga Ibu Mutia selaku pemegang regulator atau kebijakan dari DPR RI ini melihat adanya status politik dan keamanan baik informasi itu adanya misinformasi di era disrupsi. Yang ingin menjadi atensi terhadap saya adalah saya pernah membaca sebuah teori manajemen perubahan atau theory of change dari dari Kurt Lewin kalau nggak salah, seorang psikolog Jerman. Dia mengatakan bahwasannya seorang manajemen perubahan itu akan dimulai melalui dari unfreezing, lalu movement, lalu freezing. Jadi ada 3 tahap, unfreezing, movement, and freezing. Lalu dijelaskan oleh Kurt Lewin itu ada 2 variabel terpenting, yaitu institusional dan juga individual. Yang ingin menjadi penasaran saya adalah menurut orang-orang luar biasa di depan saya ini, mana skala prioritas yang harus diperbaiki? Apakah institusional secara sistem regulator, mungkin dari Ibu Mutia selaku DPRD, atau mungkin dari individual? Karena saya melihat 3 orang di depan saya, ada Bang Jo, ada, sorry, ini gila keren banget, Kak Nadira juga, terus ada Pak Gita. Ketiga orang ini adalah KOL, Key Opinion Leaders dan juga mungkin Pak Dino Patijalal seorang founder dari FVCI Indo ini juga KOL. Menteri, KOL, menteri. Siap, gua salah, mohon izin. Siap, push up, oke. Nah yang ingin saya tanyakan adalah
di era disrupsi dan era post-truth, yang jadi permasalahan adalah atensi dan semangat keingintahuan atau curious dari setiap individual. Karena saya merasa dari institusional dan individual, yang lebih krusial atau lebih urgensial adalah individual. Karena dari konten-konten yang disajikan, dari sistem yang sudah diberlakukan, dari fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah, yang jadi permasalahan adalah kenakalan manusia atau masyarakat Indonesia yang tidak ingin nurut atau bahasa Jawanya tidak manut. Nah ini yang menurut saya adanya perlu ketukan terhadap kesadaran-kesadaran manusia. Menuju Indonesia Emas 2045. Pertanyaan. Siap. Menuju Indonesia Emas 2045, Bang Jo tadi nanya tentang leadersnya. Saya izin bertanya tentang civil society-nya. Menurut semua narasumber yang ada di depan saya, bagaimana cara memperbaiki dan meningkatkan kesadaran tiap individual yang ada di civil society maupun di pemangku jabatan, baik memiliki jabatan secara influencer maupun di pemerintahan. Karena menurut saya di dunia ini harus ada pro dan kontra. Tidak mungkin semuanya akan pro dengan skala prioritas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih. Namanya tadi siapa? Ridwan Bang. Ridwan. Ya. Fakultas apa kamu? Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Thank you. Ridwan. Jadi tadi ada sebuah speech panjang dulu ya sebelum pertanyaannya. Tapi nggak apa, bagus. Kamu berarti dari awal atentif, kamu memperhatikan dengan baik ya. Ini dibuka ke siapapun untuk menjawab. Jadi what should be fixed individually? Mau individual ini dalam institusi atau dia sebagai rakyat? Iya kan? Siapapun. Individually. Tadi kan sebenarnya dibahas ya, lebih literasi lebih tinggi, mereka harus lebih socially responsible, kesehatan mereka harus dijaga. Karena emang bener sih, ini mungkin merangkum tadi pembicaraan tadi ya. Kalau mereka produktif, literasinya tinggi dan peduli sama satu sama lain, kita akan menuju Indonesia Emas 2045. Karena banyak mungkin yang produktif tapi nggak peduli kiri kanannya gimana, mau dia miskin, mau dia apa, dia nggak peduli. Yang penting gua kaya gitu. Emang harus ada social awareness. Itu tuh satu hal yang gue lihat sangat minim gitu di sini. Every man is for himself. Sedangkan we live in a society, lu mau nggak mau, you have to care about the person next to you, your neighbor atau enggak your immediate neighbor atau yang lebih jauh gitu. Itu merangkum sedikit dari omongan tadi ya. Mungkin ada tambahan dari yang lain. What should individuals change? Yang change-nya nanti mungkin bisa ditambahin karena kayaknya tadi udah agak sedikit terjawab sebetulnya kalau kita dengerin. Aku cuma mau, kenapa Mas membandingkan institusi dan tadi dia kan bilang, mana sih yang perlu urgent diperbaiki, institusi atau individu? Ya kalau mau besar ya institusi, saya orang partai. Cara membenahi politik Indonesia, benahi partainya. Bagaimana? Panjang kalau kita nanya bagaimana. Sama, maksudnya lembaga-lembaga negara juga ya lembaganya, sistemnya. Karena orang tuh masuk ke dalam sistem gitu loh, jadi orang bisa terpengaruh. Jadi paling penting itu kita bergerak tuh, kalau untuk perubahan memang perlu dari masing-masing. Tapi ketika kita mau big change itu kita harus sasar yang besarnya, lembaganya, kalau partai politik ya, ini untuk otokritik partainya dan lain-lain. Dari Ketua Komisi 1 loh, tepuk tangan dulu. Ada yang ingin menjawab juga atau kita lempar satu pertanyaan lagi? Atau pagi? Another question. Oke, one more question nih. One more question ya. Singkat ya, karena ini tulisan time's up. Gue baik nih. Tadi mohon maaf udah sebelah kanan, sekarang sebelah kiri. Lu berdiri, gue suka. Lu ada niat yang lebih. Oke, boleh dia. Nice and short. Gak usah ada, ini bukan skripsi ya, gak usah ada bab 1, bab 2, bab 3-nya dulu nih. Langsung aja. Tes. Perkenalkan, nama saya Deva dari Universitas London School of Public Relations. Terima kasih, saya udah dikasih kesempatan. Jadi saya mau nanya, sekarang ini kan kita harus antisipasi sama Taiwan, terus, sekarang China ini kan yang saya lihat mau nyerang Taiwan, terus Rusia mau ngambil Ukraina segala macam.
Nah, berarti kan sekarang ekonomi itu at war ya, tapi kok kenapa yang saya lihat ini kita ngelola ekonomi itu kayak keadaan normal gitu loh. Gitu sih. Apakah harus ada yang kita persiapkan sebagai individu? Terus apa juga kalau misalnya dari pemerintah adakah solusinya atau gimana? Terima kasih. Karena saya ngerasa masih old mind loh yang ngelola negara ini. Karena saya kaum new mind, terutama Om Gita. Saya big fan of Om Gita sama sahabatnya Mardigu. Terima kasih sebelumnya. Oke. Times up itu harus dipatuhi banget atau ada Oke, satu aja ya. Terima kasih. Ya. Kalau menurut saya ada bagusnya bahwa kita tuh normal-normal aja dengan kenyataan atau episode geopolitik atau flashpoint geopolitik yang cukup bergejolak di Ukraina dan potentially di Taiwan atau Laut Cina Selatan. Tapi saya ingin menggunakan pendekatan ekonomi, ya, yang menjadi basis untuk optimisme saya bahwa apapun yang kita saksikan di Ukraina ini akan selesai dalam waktu dekat. Kita sudah menyaksikan kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Gubernur Bank Sentral dalam beberapa bulan terakhir ini lebih dari 1.300%, dari 25 basis points atau 0,25% menjadi di atas 3%. Dan kalau saya lihat utang publik yang dipikul oleh Amerika Serikat itu kurang lebih 30 triliun dolar. Dan utang publik atau pemerintah di negara-negara Eropa Barat, garis miring NATO, itu kurang lebih 20 triliun dolar. Kalau kita jumlah dua-duanya itu 50 triliun dolar. Nah, kita hitung aja biaya untuk memikul utang tersebut dari bunga saja, kenaikan suku bunga aja, itu kurang lebih 1,5 triliun dolar. Itu adalah 3% dari 50 triliun dolar untuk 1 tahun. Saya melihat tentunya akhir-akhir ini kekuatan dari military industrial complex itu kuat sekali. Tapi kekuatan dari financial markets dan civil society yang tertitih-titih untuk memikul biaya pendanaan yang besar sekali sebesar 1,5 triliun dolar, ini akan menganulir kekuatan-kekuatan military industrial complex. Ini tentunya di atas proses diplomasi yang dilakukan antara atau di kalangan seluruh pemangku kepentingan termasuk Rusia, Ukraina, Eropa Barat, dan Amerika Serikat. Dan juga kenyataan bahwa musim dingin di Jerman ini kelihatannya akan sangat berat sekali. Walaupun kalau saya ngomong dengan teman-teman di Eropa Barat bahwasanya mereka sudah menyiapkan energi untuk mereka bisa mengsustain sampai akhir bulan Mei tahun 2023. Nah, kedepannya kalau saya coba bungkus dalam konteks apa yang kita saksikan di Parti Kongres di Tiongkok, ini sudah kelihatan transisi dari kepemimpinan yang jauh lebih kolektif menjadi kepemimpinan yang sangat singular, ya, tidak sekolektif seperti dulu, di bawah tentunya kepemimpinan Xi Jinping. Ada resiko dalam konteks kepemimpinan yang tidak sekolektif seperti dulu, yaitu beliau itu akan lebih mengseleksi talenta berdasarkan loyalitas, bukan meritokrasi. Dan kalau kepemimpinan tersebut itu lebih mengseleksi talenta hanya berdasarkan loyalitas dan patronase, bukan meritokrasi, ini akan termanifestasi dalam diskon terkait kompetensi yang dibutuhkan untuk ngurus apapun, khususnya ekonomi. Nah, ekonomi di Tiongkok ini sudah kelihatan adanya titik-titik saturasi. Ini berdasarkan demografik yang sudah semakin tua dan perlu diketahui bahwa Tiongkok itu adalah bangsa dan peradaban yang sangat homogeneous. Mereka memerlukan ribuan tahun untuk melakukan konsolidasi terhadap suku Han. Dan nggak mungkin untuk mereka mengubah diri dari homogeneity menjadi heterogeneity. Dan itu kalau menurut saya akan sulit untuk mereka bisa menunjukkan keterbukaan seperti apa yang dilakukan Singapura untuk mendatangkan imigran-imigran untuk mengisi lapangan-lapangan kerja yang dibutuhkan. Tapi mungkin ada kompensasi. Nah, ini adalah artificial intelligence atau kecerdasan artifisial
di mana ini sangat bisa menopang kekurangan-kekurangan yang tidak bisa diisikan karena mungkin kurangnya kompetensi yang bisa dikedepankan atau harus dikedepankan oleh negara-negara seperti Tiongkok. Kalau menurut saya terkait dengan Taiwan, ini flashpoint-nya, ini nggak akan terjadi sebelum tahun 2024. Mengingat ini sebetulnya yang paling penting terkait dengan Taiwan itu adalah TSMC atau Semiconductor Capability yang ada di Taiwan, yang kalau menurut saya ini kalau mau dilakukan relokasi manufakturnya ke Amerika ataupun ke Tiongkok, ini akan memerlukan waktu. Jadinya saya nggak ngelihat Tiongkok tuh akan gegabah mengambil sikap untuk menyerang Taiwan, apalagi dengan pengalaman yang terjadi dengan Rusia yang salah melakukan kalkulasi terhadap invasi terhadap Ukraina, yang mana mereka berpikir itu bisa diselesaikan dalam waktu dekat, tapi ternyata memerlukan jauh lebih lama. Jadinya kalau menurut saya untuk sementara kita balik ke 3 poin yang saya kedepankan di awal waktu. Gimana untuk teman-teman di Indonesia itu bisa meningkatkan kualitas sosial budaya, agar pendidikan kita tuh lebih bijaksana ke depan. Kedua, gimana kita bisa meningkatkan produktivitas agar ekonomi kita tuh lebih cerah ke depan. Dan 3, gimana agar demokrasi liberal di Indonesia tuh lebih kaya dengan gimana kita bisa mereduksi paradoks bahwasanya pengseleksian talenta itu harus lebih berdasarkan meritokrasi dan ide itu lebih terdemokratisasi berdasarkan demokratisasi informasi. Terima kasih banyak Pak Gita. Dengan itu saya yakin kita setuju ya dengan apa yang diinginkan Pak Gita untuk Indonesia ke depannya. Teman-teman terima kasih semua sudah datang. Terima kasih para narasumber sudah datang sharing dengan kita tentang Indonesia 2045 visinya, apa yang diinginkan. Sekarang kita foto dulu. Ada foto, ada sesi foto. Oke, kita boleh berdiri kali atau sambil duduk? Berdiri aja, baik. Saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman dari LSPR. Tepuk tangan untuk LSPR, Universitas Budi Luhur, Kuartir Nasional, Dewan Kerja Nasional Gerakan Pramuka, dan Purna Paskibraka Indonesia Jakarta. Terima kasih.